Yohanes 7 nomor 37, kamu tidak pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Kalau berbicara mengenai Yesus, kita lihat di dalam pernyataan-pernyataan Yesus. Makanya Yesus ini heran kepada Filipus ini. Sudah sekian lama kamu itu bersama dengan aku, kamu masih bertanya, tunjukkan Bapa itu. Kenapa Yesus heran kepada Filipus? Karena Yesus itu senantiasa menyampaikan kepada mereka, memperhatikan kepada mereka seperti apa keadaan Bapa itu dan seperti apa saya ini. Contoh, Yohanes 20, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, ilahku dan ilahmu. Yohanes 8, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku. Nah sekarang kalau kita melihat, di mana Bapa ini menurut Yesus? Bapa ini bukan di bumi, Bapa ini ada di langit. Pengakuan Yesusnya itu sangat jelas. Matius 6, Bapakku yang ada di langit. Matius 5:48, Bapakku yang ada di langit itu sempurna. Matius 10:32, di depan Bapakku yang ada di langit. Matius 12 nomor 50, Bapakku yang ada di langit. Matius 15:13, Bapakku yang ada di langit. Matius 16 nomor 17, Bapakku yang ada di langit. Yohanes 6:32-33, Bapakku yang memberikan kamu roti dari langit. Matius 18:10, Bapakku yang ada di langit. Matius 18:19, Bapakku yang ada di langit. Matius 7:21, Matius 7:21. Ya, Matius 7:21, Bapakku yang ada di langit. Datang Filipus, Yesus. Ya, kenapa Cak Wak? Tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Yesus mengatakan, tuyul, tuyul. Sudah sekian lama aku bersama denganmu, kamu masih bertanya, tunjukkan Bapa itu. Barang siapa yang melihat aku, itu sama halnya melihat Bapa. Kenapa? Karena aku itu menyatakan apa yang Tuhan perintahkan kepada aku. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Aku berbuat bukan dari diriku sendiri. Maka untuk endingnya, untuk membantah keraguan saudara tentang pernyataan saya, silakan Anda lihat di dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa kata Yesus di sana? Ada yang bisa baca? Bunda Rahma bisa baca? Yohanes 5 nomor 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa mengutus aku. Jadi semua pekerjaan yang aku lakukan, wahai Filipus, semua membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, semua pekerjaan itu membuktikan aku adalah utusan Bapa dan Bapa itu mengutus aku. Kenapa kau bertanya lagi? Siap, tunjukkan Bapa itu, tuyul. Bapa itu tidak bisa dilihat. Kalau kamu mau melihat Bapa, lihat aja aku. Apa yang aku katakan semua firman Tuhan, tidak kukarang sendiri. Apa yang aku kerjakan, apa yang diperintahkan oleh Bapa, bukan aku kerjakan sendiri. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ada yang bisa baca? Oh, khotbah ya, ada. Dengarlah orang Israel. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia, yaitu Yesus, di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Yesus perantara. Nah, Yesus perantara. Terus kamu minta aku tunjukkan kepadamu. Yohanes 12:49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang kukatakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Lalu situ minta, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Lihat aja aku.
Sebab apa yang keluar dari mulutku itu semua adalah firman Tuhan. Yohanes 4 nomor 34. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi kalau kamu ingin melihat Bapa, lihat aja aku. Karena pekerjaanku adalah pekerjaan Bapa, ucapanku adalah ucapan Bapa. Itu kata Yesus. Apa tidak bisa dilihat? Seperti itu, Bang. Aku nggak mau mute lagi deh. Nanti bicara sendiri lagi nih. Lanjut. Silakan Pak Cowok. Pak Cowok Pak jahat. Cowok, silakan. Lantas mengapa tidak akan sampai kepada Bapak tanpa melalui dia gitu? Gimana? Ya kan dia berkata tidak akan Iya. sampai kepada Bapak tanpa melalui aku di situ. Nah, betul sekali. Coba kita lihat kemudian di dalam Kisah Para Rasul 13:23. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikan Bapa kepadanya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kenapa dia mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku? Karena sudah zamannya dia. Zaman Musa tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa Musa. Zamannya Yohanes tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa Yohanes. Apa buktinya? Coba baca Matius 21 nomor 31. Pemungut cukai, pesundal lebih dulu masuk surga. Karena apa? Karena mereka mendengarkan juru selamatnya, yaitu Yohanes Pembaptis. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yohanes Pembaptis. Apa buktinya? Matius 21 nomor 31-32. Jelas sekali. Kemudian sampai pada masa Yesus, tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Begitu sampai kepada masa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang sampai kepada Allah pencipta langit dan bumi tanpa melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada masanya. Ada masanya. Yesus ketika datang kepada Bani Israel ditolak. Gak mungkin. Nah mungkin. Kamu ini hanya manusia biasa. Tapi kau mengatakan kamu lebih dulu ada daripada Abraham ada. Gak mungkin. Mustahile. Itu tidak mungkin. Kata orang-orang Yahudi pada masa itu. Lalu kemudian mereka orang-orang Yahudi mengatakan, aku ini keturunan Abraham. Aku ini keturunan Abraham. Bla 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 dan bla bla bla. Penolakan demi penolakan. Bahkan berujung kepada keinginan untuk membunuh. Mari kita baca dalam Yohanes 8. Yohanes 8 ya. Yohanes 8 ya teman-teman. Kita lihat apa yang kemudian tertulis di dalam kitab saudara. Yohanes 8. Ini adalah bukti akurat dari Bible. Jangan kita gunakan Al-Quran. Karena Anda mengatakan, kenapa bawa Al-Quran? Ini kan berbicara mengenai Yesus. Silakan Anda sorot Yohanes 8 nomor 37 dan seterusnya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Ini Yesus sedang bercakap-cakap nih dengan keturunan Abraham. Dari sisi Ishak, Yakub. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka, Bapa kami adalah Abraham. Yesus kemudian menjawab, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan itu yang demikian itu tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Ini bukti Yesus itu ditolak. Maka mereka mengaku sebagai anak-anak Abraham, keturunan Abraham. Mereka mengaku menyembah kepada Eloah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi Yesus mengatakan tidak akan sampai kepada Bapa kalau kalian percaya Abraham, percaya kepada Musa, percaya kepada Daud dan Salomo, tapi kalian tidak menerimaku sebagai Mesiasnya, tidak akan sampai kepada Bapa. Sebab akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel yang menolak beliau pada masa itu. Makanya Yesus berikan resep terakhir bagi Bani Israel. Wahai Bani Israel,
Hidup kekal itu kalian boleh peroleh apabila kamu mengenal dua hakikat. Apa itu? Mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku utusannya. Ini bonus kepada Bani Israel. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Percuma mereka mengenal engkau kalau mereka tidak menerima aku. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tapi seketika kemudian Nabi Isa alaihissalam atau Yesus ditolak, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, kau menolak Nabi Isa, oke. Kau menolak juga Nabi Musa, oke. Kau hancurkan kitab yang kuwahyukan kepadamu, oke. Tapi aku menyayangimu. Sekarang aku tunjukkan kebenaranku kepadamu. Aku telah mengutus Rasulku yang terakhir bernama Nabi Muhammad. Ikutlah dengannya. Itu adalah stasiun terakhir. Kalau Nabi Muhammad pun kalian tolak, maka tak ada lagi keselamatan. Makanya dikatakan dalam ayat itu bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan untuk menuju kepada keselamatan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka apabila mereka mencintai pencipta alam semesta, apabila mereka ingin diampuni dosa-dosanya, apabila mereka ingin diselamatkan dan dicintai, maka perintahkan kepada mereka untuk mengikutimu. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka apabila mereka mengikuti engkau, aku akan mengampuni dosa-dosanya dan akan mencintainya. Jadi itu yang terakhir. Jadi kalau Anda mengatakan tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus, itu pada zamannya. Yesus mengatakan kerajaan Elohim akan diberikan kepada bangsa lain dan akan membuahkan hasil dari buah kerajaan itu. Wahai perempuan, ada saatnya kau tidak akan lagi menyembah Tuhan di gunung ini dan tidak menyembah lagi Tuhan di Yerusalem. Karena kerajaan akan dilimpahkan dan diberikan kepada bangsa yang lain. Kerajaan yang ada, Daud sudah tak ada lagi. Kerajaan yang ada hanya kerajaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun kerajaannya tetap berjaya sampai hari ini. Demikian. Masya Allah. Silakan cowok tanggapi. Kalaulah abang mengatakan Yesus ini adalah utusan, mengapa dia datang ini membawa pedang? Artinya dia menghakimi. Apakah kekuasaan itu ada padanya? Dapat mengampuni dosa. Bukankah yang dapat mengampuni dosa itu Allah Bapa? Silakan. Oke, baik. Tak ada satupun dalil pengakuan Yesus, aku mengampuni dosa. Itu tak ada, Bung. Tak ada dalilnya. Dia hanya mengatakan dosamu telah diampuni. Kenapa demikian? Karena tanda-tanda orang yang dikutuk oleh Tuhan adalah buta, lumpuh, cacat, dan seterusnya. Mereka orang-orang dikutuk ketika melakukan dosa, seketika dikutuk oleh Tuhan. Seketika mendapatkan karma, seketika mendapatkan tulah. Ketika Yesus menyembuhkan, Yesus mengatakan, oh berarti Tuhan sudah mengampuni dosamu. Makanya tak ada ucapan Yesus, dosamu telah aku ampuni. Bahkan ketika ia disalibkan, apa kata Yesus? Bapak, ampunilah mereka Bapak, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan Bapak. Jadi begitu Bung, tak ada kata yang kemudian, coba silakan tunjukkan, dibesarkan teman-teman. Silakan, dibesarkan host. Nah, Anda mengambil data dari mana tuh Bang? Matius berapa itu? Matius atau Lukas? Yohanes 10. Yohanes 10 ya. Bisa dibacakan? Harus menunggu Mesias. Itu setahu abang gimana? Jadi bangsa Yahudi itu menunggu Mesias yang akan membangkitkan kerajaan Daud, yang akan mengembalikan kemuliaan Nabi Musa,
yang akan menjayakan mereka berdasarkan yang dijanjikan oleh Tuhan. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Orang Israel harus tahu seperti yang dijanjikan kemudian, maka Tuhan akan membangkitkan seorang juru selamat bagi Bani Israel, yaitu Yesus Kristus. Itu janji Tuhan itu kepada mereka. Coba Anda baca, pelan-pelan aja Anda baca. Di Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Oke, sekarang begini. Kemudian kenapa seorang nabi saja, kalau umatnya tidak percaya bahwa dia utusan itu, mereka akan mati dalam dosa? Apakah nabi-nabi yang lain juga menyatakan seperti itu? Yes, betul. Coba Anda baca Ulangan 4, Ulangan 6, Ulangan 21, Ulangan 27. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Barang siapa yang tidak melakukan hukum Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, maka terkutuklah dia. Berarti Nabi Musa ini adalah pemberi jalan keselamatan menuju kepada Elohim. Siapa yang tidak percaya kepada Torah, maka dia akan mati dalam dosa. Baca di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan itu, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit, yaitu neraka. Itu kata Yesus loh. Taurat berarti Nabi Musa kan? Berarti Nabi Musa adalah juru selamat bagi Bani Israel. Begitu Yesus datang, maka juru selamatnya sekarang adalah Yesus. Pada saat itu, makanya di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup, dan yang tidak percaya kepadanya akan mati dalam dosanya. Itu betul. Percaya sebagai utusan Tuhan. Utusan Tuhan berarti Mesias. Sedangkan di dalam, oke, lanjut. Berarti Bang, tadi kan Abang menyatakan bahwa Mesias itu datang untuk membangkitkan, bla bla bla. Nah, tetapi yang terjadi kan tidak. Nah, berarti apakah Yahudi itu yang benar begitu? Karena mereka sekarang masih menunggu Mesias. Jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim, dalam Al-Quran surah An-Nisa, Al-Quran surah Maryam, Ali Imran, Al-Ma'idah, As-Sukruf, itu menceritakan penolakan-penolakan Bani Israel terhadap Nabi Isa, terhadap Nabi yang datang di tengah-tengah mereka yang lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Nabi Isa, saudara menyebutnya Yesus. Apakah mereka menolaknya kemudian? Tidak, mereka berupaya kemudian untuk membunuh. Kenapa berupaya membunuh? Karena orang ini datang tidak membangkitkan kemudian semangat kerajaan Daud. Kerjanya hanya membangkitkan orang mati. Kerjanya bukan mengusir Romawi. Kerjanya hanya membuat orang lumpuh melihat berjalan, orang buta melihat. Hanya itu saja. Dampaknya kemudian, coba Anda baca dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Dampaknya justru membuat orang-orang Yahudi semakin hancur. Kenapa? Karena Yahudi pada masa itu di bawah tekanan Roma. Yesus, Mesias, harusnya bisa melepaskan Yahudi dari cengkraman Roma. Tetapi tidak. Apa yang dilakukan Yesus saban hari justru menguatkan kecurigaan orang-orang Yahudi. Bahkan bangsa mereka akan dirampas oleh orang Roma. Kenapa? Karena jadi jelas gitu. Keturunan. Ya, keturunan nenek moyang toh. Jadi cuma ikut-ikutan aja. Nggak jelas asal usulnya. Enggak sih. Sebenarnya kan kitabnya Dharma Gandul kan? enggak banyak. Loh, kejawen Jadi kitabnya gini, Dharma sebentar Gandul. dulu. Ini apakah Bang Bibel berjalan ini mau diskusi sama saya? Kalau kamu punya kitab kejawen, apa kitabnya boleh. Tapi kalau cuma asumsi ya nggak usah diskusi. Oh, Yang jelas berarti- kitabnya apa, yang berarti diajarkan untuk- apa. Ya, berarti dari pernyataan Bang Bibel sendiri ini mengatakan ya
bahwasannya untuk Jawa sendiri atau kejawen itu tidak mempunyai apa-apa begitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ya mereka itu hanya gugon Tuhan. Jarene nggak jelas asal usulnya dari mana gitu loh. Katanya begitu ya. Nah, iya kata gugon Tuhan. Ngerti gugon Tuhan kan wong Jawa? Apa itu? Ya jarene nggak jelas asal usulnya dari mana. Jarene katanya. Oh iya. Ah iya benar. Kalau saya menolak untuk perihal katanya itu atau ya kalau jarene Anda itu menolak gimana? Anda harus bisa menunjukkan bukti dong. Kitabmu Bukti apa? Siapa yang harus bawa? saya buktikan kepada Iya silakan. Bang Bibel. Ya. Apa yang harus saya buktikan? Kitabnya aja dulu. Siapa yang membawa kitab itu dari mana asal usulnya? Oh, untuk siapa yang mengajarkan itu mungkin para leluhur dahulu. Alah, ya kayak gini nggak bisa diskusi. Itu asumsi namanya. Yang jelas siapa? Misalnya Islam siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad. Kristen yang mengajarkan siapa? Paulus. Kan enak jadinya. Buddha siapa yang mengajarkan? Siddhartha Gautama. Enak gitu loh. Nah ini kejawen ini dari mana asal usulnya? Ya dari kalau boleh dikatakan ya dari nenek moyang terdahulu. Aduh. Leluhur begitu. Siapa? Yang jelas dong. Hah? Siapa? Iya siapa? Siapa ya? Nenek moyang toh kok ditanya lagi. Aduh, terus mau diskusikan apa kalau cuma model kayak gitu? Jarene gugon Tuhan kayak ini gitu. loh, saya Lebih ini enak kan sama mau. Kristen punya kitab suci. Gini loh, Bos. Ya, ketika kita bicara agama, itu harus punya dasar. Kristen punya dasar kitab suci, yaitu Bible. Nah, ini Ya, Islam ini punya pertanyaan dasar bagus. Al-Quran. Nah, kejawen pernyataan dasarnya bagus, apa? Ya, ini pernyataan yang menjadi sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Begitu. Apakah ini saya tanya balik ini ya? Boleh? Boleh. Nggak boleh. Apakah Males, dahulu itu sebentar toh Teo, nanti dikasih susu sama nenek sebentar. Ini pertanyaannya itu apakah dahulu itu ada yang namanya agama begitu. Kalau yang saya ketahui dahulu itu kan belum adanya agama. Kalau dahulu itu bisakah dijelaskan kepada saya Bang Bibel bahwasannya Kamu dahulu dapat itu pengetahuan memang dari sudah- mana kalau dahulu belum ada agama? Ya mungkin kalau terdahulu ini kan masih menyembah masih berhala, mungkin katakan kan? begitu. Kalau di dalam Al-Quran Ya. sejak Nabi Adam sudah ada agama. Itu di dalam Al-Quran. Adam itu diberi petunjuk oleh Allah, yaitu apa? Islam, Muslim. Ya, pertanyaan kedua kembali. Yang dikatakan Adam itu apakah hanya laki-laki saja kah? Dan untuk perempuannya gimana? Begitu. Perempuannya Hawa, Apakah laki-lakinya tertulis? Adam. Iya, Ya, dalam apakah Quran jelas. tertulis di Ya, ketika Allah mau menciptakan langsung disebut namanya. Aduh, aku males lah ngelayani yang nggak jelas gini. Silakan yang mau ngelayani, Kan coba. ditanya toh. Ya udah langsung nggak jelas kitabnya. turunin. Malam aja sekitar Udah jam 12 turunin lah. Males Udah, aku tadi kalau malam. sama kejawen nih. cowok Coba jahat, carikan yang silakan. apa lah. Cowok Ngapain jahat, ngelayanin silakan. kejawen? Kejawen itu ilmu dukun. Dah. Nggak jelas siapa yang diikuti. Kejawen itu sepupu 2 kali sama Bintang Timur. Kejawen itu nyembah setan, nyembah danyang itu kejawen itu. Nyembah setan-setan itu loh. Danyang itu yang disembah itu. Makanannya Nggak menyan. jelas ya asal usulnya itu. Makanannya menyan ya. Makanannya menyan. Itu
turunan Hindu kan. Nenek moyang. Campur-campur Bunda. Bukan cuma Hindu, dia juga nyampur ke Islam, nyampur ke Hindu, dicampur-campur ajarannya kejawen itu. Kasih aja dia ini gado-gado. Ngerusak itu. Kejawen itu ngerusak. Jadi kalau Islam, kalau Jawa sendiri itu bukan kejawen asal usulnya itu. Sebelum datangnya Islam, Hindu, Buddha, itu orang Jawa itu punya agama yang namanya Kapitayan, bukan kejawen. Kejawen ini entah dari mana nggak jelas. Ada namanya agama Kapitayan. Nah, agama Kapitayan ini kepercayaannya adalah percaya hanya ada satu Tuhan. Ya, yang mereka sebut Gusti Engkang Murbaing Dumadi. Tuhan yang segalanya berasal darinya. Nah, seperti itulah kalau kita bahasakan Indonesia itu. Gusti Engkang Murbaing Dumadi. Nah, kejawen ini entah campur-campuran itu, orang yang putus asa mau ninggalin Buddha juga masih seneng sama Buddha, mau ninggalin Hindu seneng Hindu, sementara sekarang mayoritas sudah Islam, ya udah dicampur-campur. Nah, seperti itu, jadi perusak kejawen itu. kejawen ini kayak benalu. Kalau dia di mayoritas Islam, dia ke Islam-Islaman. Gitu loh. Dia sering tidak ada pijakannya, nggak punya pendirian. Ya kayak gado-gado lah gitu. Jadi kalau diskusi sama itu gini Bang Andi sekarang, kami tidak butuh diatur oleh agama Arab. Nah, ini kejawen kayak gitu tuh. Jijik kali saya nengok kejawen nih. Kita harus kembali ke budaya Indonesia. Lah emangnya Islam itu bertentangan dengan budaya Indonesia gitu? Enggak, Islam itu enggak bertentangan. Ya, selagi budaya itu tidak mengandung kesirikan, Islam terima. Karena itu juga yang diajarkan Islam. Tapi hal-hal yang bertentangan dengan kesirikan ya kita tolak, gitu loh. Silakan cowok jahat, jangan dianggurin. Saya standby dulu Bang Andi. ya kejawen itu kalau misalnya nggak suka dengan agama Islam ya keluarlah. Orang kamu nggak ada apa-apanya kok dalam mengisi kemerdekaan ini. Memperjuangkan kemerdekaan juga enggak. Kamu nyari benalu aja. Ketemu saya yang jadi PKI itu siapa? Itu orang-orang kejawen, Islam Abangan, kejawen. Nah, karena Indonesia itu setelah tahun 65 mengharuskan, mewajibkan setiap warga negara itu memeluk agama, mereka larinya ke Kristen. Makanya Kristen setelah tahun 65 itu meningkat pesat. Itu sejarahnya seperti itu. Itu dari kejawen-kejawen. Nah, itu larinya ke sana, ke PKI. PKI lari ke sana ya. Iya. KPI. Abangan, kejawen ya ke situ dia. Jangan-jangan tadi tuh keturunan PKI ya. Ya pastilah. Pak Handi, bukan lagi keturunan dengan cowok jahat. Apa sih? Lanjutkan dengan cowok jahat. Ya silakan. Pak Handi lanjutkan. Pak cowok jahat, coba ditanggapi dulu apa ya, atau gimana? Lanjut Pak cowok jahat. Pak cowok Jawan ya. Gak usah bahas itu, gak penting. Iya, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya tadi kan Bang Juma kan menyangkal bahwasanya Tuhan itu tidak mungkin turun ke bumi gitu, ataupun menyerupai manusia. Bukan tapi Bibelmu Bang. Bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi? Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak bisa memuat engkau. Saking Tuhan itu maha besar. Iya, makanya saya Maria, bagaimana mungkin dia memuat Tuhan? Iya, kita tidak bisa membatasi otoritas Tuhan gitu. Apakah kita memiliki hak itu? Maksudnya begitu dalam Bibelnya nggak? Ini tapi dalam apakah
Tapi apakah Tuhan itu akan bertentangan dengan sifatnya sendiri, maha besar? Apakah Tuhan akan menjadi maha kecil ketika dia dalam bentuk janin, embrio? Apakah Anda tidak merasa lucu kalau tadinya Tuhan ini hakikatnya maha besar, maha kuasa, tidak tergantung pada makhluknya. Tiba-tiba dia maha kecil di dalam kandungan, berbentuk embrio. Apakah ini tidak bertentangan dengan sifat Tuhan? Apa yang tidak mungkin baginya? Nah, kalau Yesus dilahirkan tanpa sel sperma, kenapa Anda heran? Saya nggak heran, bahwasanya Nah, kalau Anda tidak heran, kenapa Anda memaksa dia jadi Tuhan kalau tanpa sperma, tanpa ayah? tidak memaksa. Perkataan dia ini secara tidak langsung menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Nggak pernah dia menyetarakan. Di mana datanya? Ya, Hanya Bapak yang tahu hari kiamat. Nggak pernah dia menyetarakan dirinya. Dia selalu menempatkan dirinya, saya utusan. enggak, saya nggak Ada membahas dia itu sebenarnya. Nah, apa itu kesetaraannya apa? Saya nggak Ya, membahas itu menyetarakan sebenarnya. dalam Saya bentuk. membahas tentang konsep keislaman gitu. Bagaimana Tuhan itu tidak mungkin turun ke bumi seperti sesuai kejadian di Nabi Musa ketika Tuhan itu ingin menunjukkan dirinya, gunung itu hancur gitu. Berarti bumi ini tidak. Ya, artinya Tuhan tidak bisa dilihat kan? Iya, sebentar. Tuhan tidak bisa lihat, tidak ada. Di dalam Berarti- Bibelmu pun tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Siapa melihat Enggak, ini Tuhan saya akan nggak binasa. lihat Bibel, Bunda Rama. Berarti bumi Kita ini tidak berdiskusi sanggup. harus perbandingan, Bang. Sebentar. Tadi kan udah panjang lebar dibahas tuh sama Gurunda tentang Islam. Ya kita harus diskusi dua arah gitu untuk mengambil perbandingan. Karena begini, mohon maaf, teman-teman Kristen kan tidak mengimani Al-Quran. Jadi kami kadang masuk ke Bibel supaya Anda masuk di pikiran Anda. Itu pun kadang Anda ingkari ya. Jadi sudah dijelaskan tadi bagaimana ajaran pemahaman Nabi Isa dalam Al-Quran dijelasin panjang lebar sama Gurunda kan. Kemudian dijelaskan pula kepada siapa itu tentang bagaimana Yesus, ajarannya Yesus. Bunda, sekarang lo yang suruh Bunda Rama diam, Mbak Kuki. Orang lagi ngomong suruh diam. Lu naik ke sini bisa nggak lu ada ilmu? dia otin itu. Enggak, bukan muslim ini. Gua kick lu ya. Nah, udah gua kick. Bukan yang permintaan di dalam mandi, bukan dia kan cowok. Ya udah yang tanggapi lanjut, Bunda. Udah cukup, lanjut. Jadi gitu Bang, jadi nggak apa-apa kita bahas dua arah ya. Jadi begini ya, kalau Tuhan itu kan maha besar, apakah Tuhan itu akan mengingkari atau akan bertolak belakang dengan sifatnya sendiri? Misalnya jadi maha kecil. Apakah sesuatu itu Tuhan itu maha suci? Apakah Tuhan itu akan jorok gitu loh? Gimana Bang? Abang, cowok jahat. Iya. Saya rasa ya apa yang dituturkan, disampaikan tadi guru Ya, saya, Mas Amar. Bunda harus selesai. Saya